Halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk tronton masuk ke dalam warung makan di Palembang diduga akibat sopir mengantuk. Sapi jenis simental jadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Palembang. Polsek Tanjung Batu di Ogan Ilir dirikan Taman Pendidikan Al-Quran gratis dengan pengajar andal. Kita ke informasi pertama, sebuah truk tronton menghantam 2 mobil dan 1 sepeda motor hingga masuk ke dalam warung makan di Palembang. Diduga kecelakaan akibat sopir tertidur sesaat atau microslip. Microslip atau tertidur sesaat sangatlah berbahaya bagi pengendara dan orang lain yang terdampak. Seperti kecelakaan satu ini. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara pada Rabu lalu. Sebuah truk tronton yang datang dari arah jembatan Musi 2 menuju arah lampu merah Macan Lindungan menghantam 3 kendaraan dan 3 kios yang salah satunya merupakan warung makan pecel lele. Truk yang ditabrak bahkan masuk ke dalam warung makan, merusak warung makan dan kios yang dijadikan gudang ban. Kerasnya benturan membuat pohon dan tiang listrik yang berada di lokasi kejadian ikut roboh dan rusak. Sementara terdapat 2 orang yang merupakan pegawai warung makan dan warga yang sedang makan mengalami luka ringan. Keduanya namun selamat setelah berhasil menghindari datangnya mobil. Salah satu penjual makanan yang menempati kios mengaku mengalami kerugian dari kecelakaan ini karena hampir seluruh barangnya rusak dan terpaksa menghentikan aktivitasnya. Lagi ada uang makan tadi? Yo, lagi ada uang makan, resiko, mobil Pajero resiko. Korbannya ada 3, yang truk, yang mobil Pajero 2. Lukonya apa aja? Luko biasa, bensingan, ringan, yo. Tadi mobil... Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sopir, diduga sang sopir hilang kendali melaju dengan kecepatan tinggi. Hal ini mengakibatkan truk tronton yang dikendarainya Polisi juga menduga sopir truk yang menabrak mengalami microslip atau tertidur sesaat saat kejadian. Sementara untuk korban nihil, cuma kerusakan benda. Dan untuk penyebab tabrakan apa, Den? Faktornya mungkin kecepatan dan terlalu dekat menjaga jarak, jadi tidak bisa keseimbangan. Ada dugaan sopir microslip, Den? Bisa. Pasca kejadian, polisi masih memeriksa sopir truk tronton. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Tengah terlelap tidur, rumah dibobol pencuri. Itulah yang dialami oleh seorang pemuda di kota Palembang. Akibatnya korban harus kehilangan 2 ponsel senilai jutaan rupiah. Dua unit ponsel milik pria bernama Yaris ini hilang. Atas kejadian tersebut, korban pun melaporkan kasusnya ke Sentra Pelayanan Terpadu Polrestabes Palembang. Kasus pencurian ini terjadi saat korban tengah tertidur lelap. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar korban yang tidak menggunakan teralis. Korban baru mengetahui 2 ponsel miliknya raib saat bangun pada pagi hari. Jam berapa ketahuan apa itu? Jam 7 bangun tidur itu. Itulah ya. Tapi dia masuk tak tahu kita jam berapa ya. Kita tertidur gitu ya. Tapi untuk itu lewat dari jendela apa? Memang jendela karena melihat adik lagi jalan dari situ. HP apa itu? HP iPhone Siko, Android Siko. Berapa total kerugian? Sekitar 4 juta. Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian sebesar 4 juta rupiah. Sementara kasus pencurian ini masih didalami oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, waspada dimanapun Anda berada, aksi kawanan pencuri sepeda motor kian merajalela di Kota Palembang. Terakhir, seorang ibu rumah tangga harus kehilangan sepeda motornya saat diparkir di teras rumahnya. Diduga para pelaku memanfaatkan situasi perumahan yang sepi.
Setiap hari ada saja yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Perempuan bernama Titi Puspa, warga Cahagabaring Palembang ini juga jadi korbannya. Korban yang saat itu baru pulang dari pasar memarkir sepeda motornya di teras rumah. Namun saat ditinggal memasak, sepeda motor tersebut sudah raib dicuri maling. Diduga para pelaku memanfaatkan situasi perumahan yang sepi. Terkunci, setang terkunci. Di pagar rumah itu? Memang tidak dipagar. Tidak dipagar. Di bawah kayu. Sudah sering nggak Bu kehilangan di daerah kita tuh Bu? Baru inilah. Baru inilah Bu tahu tidak pelaku itu sempat nanya tetangga apa macam mana? Tidak tahu, langsung pergi ke sini. Tidak sempat nanya tetangga Bu motornya. Motor gitu tuh pas dari mana Bu sebelumnya Bu parkir? Tadi dari pasar Opi terus diparkir di depan motor. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya ke Sentra Pelayanan Terpadu Polrestabes Palembang. Sementara, apa yang dialami korban kembali menambah panjang daftar kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang yang kian mengkhawatirkan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penyekapan temannya sendiri. Korban karena diduga belum membayar hutang yang dipinjamnya sebesar 4 juta rupiah. Perempuan bernama Zahara ini datangi kantor polisi setelah sempat jadi korban penyekapan. Ia disekap lantaran memiliki hutang. Korban disekap selama hampir 7 jam di rumah terduga pelaku bernama Kumalasari di kawasan Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kejadian bermula saat korban diminta datang ke rumah terduga pelaku untuk melunasi hutangnya sebesar 4 juta rupiah. Setiba di sana, korban tidak membawa uang yang diminta sehingga membuat terduga pelaku marah merampas ponsel milik korban. Selain disekap, kepala korban juga sempat dipukul dengan menggunakan pipa paralon. Diapunya Bu gitu tuh, ada kekerasan enggak? Tidak, dimarah-marahin dulu aku tuh. Ya katanya sempat digebuk enggak pala gitu? Yo, pas dalam HP tuh, pas aku tuh gebuk sama paralon. Oh, pala kita digebuk pakai paralon. Berapa kali Bu? Sekali. Terus tuh pas aku pinjam HP, aku telepon ini kan, telepon bos aku. Dari kasihnya, ini balik aku. Korban berharap laporannya dapat segera diproses pihak kepolisian sehingga pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.